yang ma'rifat itu telah mendapatkan surganya Allah. Ma'rifat yang bagaimana? Ma'rifat yang bagaimanakah yang dimaksudkan dalam kitab ini tadi? Ini perlu kita jelaskan. Karena kalau kita hanya mendengarkan ma'rifat itu masuk surga, ma'rifat yang bagaimana? Karena pada dasarnya banyak orang yang mengaku ma'rifat tapi ternyata tidak benar ma'rifat. Sama dengan orang yang banyak mengaku kenal dengan Allah, ternyata dia tidak kenal dengan Allah. Hanya mengaku-ngaku saja. Sewajarnya bila mana orang kenal, ini sewajarnya. Dan logikanya pasti masuk ini. Sewajarnya bila orang kenal ma'rifat itu, atau orang kenal dengan Allah, maksudnya itu Umar, bila mana dia menyebut nama orang itu, pasti di dalam otak dan hatinya muncul orang itu. Itu yang disebut dengan kenal, ma'rifat. Itu yang disebut dengan kenal. Semisal kalau umpamanya Gatot itu menyebut buah semangka. Karena Gatot kan kenal buah semangka. Meskipun jauh semangka itu ke dada di hadapannya, disambat ngarannya buah semangka, mesti di dalam mata, pikiran dan hatinya pinandu buah semangka. Itu yang disebut dengan kenal. Tapi apabila orang itu menyambat ngarannya, tapi kada pinandu lawan bentuknya, berarti tidak kenal. Berarti tidak kenal. Logikanya pasti masuk. Apa aja yang kira-kira kamu sambat Gatot? Apa aja? Pasti yang kamu sebut adalah orang yang kamu kenal. Tidak mungkin kamu sebut tapi tidak kenal. Dekatnya adalah apabila kamu menyebut nama orang itu, berarti kamu dalam bayang ikam pasti wajahnya begini, bentuknya begini, rupanya begini, keadaannya begini. Semisal menyebut buah semangka. Sebut aja kita di sini buah semangka, berapa jam ya muncul tuh buah semangka dengan warna yang habang, rasanya kayak ini, banyu semangka kayak ini, bijinya begini, sampai hijau semangka kita kenal. Itu yang disebut dengan kenal, ma'rifat. Nah, semisal itukah kita sudah ma'rifat dengan Allah? Kalau tidak semisal itu, berarti pengakuan kita kenal dengan Allah masih fasik. Masih fasik itu masih rusak. Kalau bahasa ilmunya, pengenalan mereka itu masih palsu namanya. Kan logikanya masuk itu. Bila kita menyambat buah mangga, berapa jam ya? Sebijian buah mangga itu ada di dalam apa? Pikiran kita, dalam pengenalan kita. Bahkan kulit mangga, daging mangga, biji mangga, itu harus kenal. Pasti kita kenal, karena kita menyambat. Itu idealnya, wajarnya ma'rifat begitu. Tapi kalau menyambat buah mangga, tapi kada kenal buah mangga, berarti palsu. Palsu ma'rifatnya itu. Sekarang kita natijahkan kepada pengenalan kita dengan Allah atau ma'rifat kita dengan Allah. Ini dengarkan baik-baik, karena pengajian kita 2 kali aja lagi libur Ramadan. Nah itu. Wajarnya orang itu apabila menyebut nama Allah, maka dia harus kenal dengan Allah secara utuh sebenarnya. Baik itu asmanya, af'alnya, sifatnya. Sampai di situ. Tidak perlu sampai zatnya. Karena bicara masalah zat Allah Ta'ala itu luar biasa panjang. Tapi kan idealnya begitu. Apabila tidak begitu, berarti masih palsu pengenalannya itu. Kira-kira, ini kira-kira dulu. Kira-kira, kalau kita menyebut nama Allah yang hadir dalam benak kita, bukan hayal ya. Hayal beda dengan benak. Ini hati-hati. Hayal itu menghancurkan daripada ma'rifat kita. Sebab hayal itu bahagian daripada bisikan syaitan. Nah, ini perlunya belajar tauhid. Hayal itu beda. Benak kita dengan hayal beda. Ini hati-hati. Karena permasalahannya banyak yang menghayal tentang Tuhan. Nah, itu bahaya itu. Kira-kira Tuhan kayak apalah? Halo, hayal. Padahal Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dihayal-hayal. Kalau kamu hayalkan Tuhan, makin jauh Tuhan itu. Guru Kubahari menyebutkan bila mereka menghayalkan Tuhan, semakin kamu hayal, semakin jauh Tuhan itu. Kada bakal ketemu. Semisal kamu apabila menangkap ayam, jangan kamu sasahi ayamnya, tapi tunggui di mana biasa ayam makan, pasti ketemu. Itu mantiknya kayak itu. Apalagi kamu hendak menjebaknya. Ayam tuh liar, ayam hutan, ya kan?
Ikam jangan menyasahi ayam itu. Makin ikam sasahi makin laju ya buka. Coba aja karena percaya panderko ini. Isok cari ayam liar, sasahi aja. Sasahi. Semakin disasahi, semakin lajunya buka. Tuhuk bukanya terbang. Nah, seorang tuhuk buka menyasah ada kau terbang. Itu ayam. Sama dengan menyasahi ini Allah Ta'ala. Sama hayal tadi itu. Kita sasahi kada bakal. Tapi dengan catatan di benak aja. Jabak dalam benak bahasa kasarnya. Itu di benak itu jebak dalam keadaan di mana apabila kita sasahi kada dapat, kita tunggu biasa di mana ayam itu mencari makan. Umpamanya ayam mencari makan di belakang rumah, tunggu di belakang rumah. Apalagi dengan catatan ikan bisa ngubaras. Nah itu, beras ini artinya ilmu. Apalagi bisa ngubaras. Tapi jangan disamakan ayam lawan Tuhan. Ini kisahnya aja nah. Lalu mencari ayam esok karena berat. Lalu mencari ayam esok karena beratan. Bila mana ayam biasa makan di belakang rumah, tunggu di belakang rumah. Jangan ditunggu di muka rumah. Tapi dengan catatan jangan disasah. Tunggui. Apalagi bersanggu makanannya. Makan ayam tuh baras umumnya kan. Baras itu ilmu. Syukur mana nih kalau dibully, mana syukur. Jauh kamu syukur kada kau dibully ini kan. Pingkuti baras makanannya tuh dah. Ayahanda Gafar lah, pingkuti makanannya. Imbas sudah ayam itu biasa makan di situ, pastinya berbulu ke situ kada bisa kada. Memang sudah menjadi hak mursyidnya kayak itu, ketentuannya memang kayak itu. Kada bisa bawa-bawa, pasti kebiasaannya di situ makan di situ. Tunggu, bila mana sudah ayam muncul, hambur jadi situ baras. Kapan perlu kukur? Mengukurnya dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kukurannya. Kukurannya tuh jar guru kita bahari. Kukur. Bila mana kada makan tetapi meparak jadi kukur atau kada tapi mau menoleh jadi kukur, timbai ya makanan baras belas. Pasti itu makan. Tunggal di kita menimbanya. Lawas kelawasan jinak tuh. Tinggal menangkap aja lagi. Itu cara orang ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Mungkin kada faham dengan mantik kayak gini kada jadi masalah, cuman fikirkan ya kira-kira masuk kada dengan atak kita. Timbai baras pelak tunggal dikitan. Kita ulur ilmu. Kita pelajari ilmu tunggal dikitan. Timbai berasnya makanan tunggal dikitan. Ayam itu begana gitu timbai tunggal dikitan. Timbai tunggal dikitan. Nangaran ayam, ini makan tak mencari tak. Nangaran di sini sudah ada makan. Kayaannya ya di telapak tangan kita makannya. Kayaannya tuh. Nang bisa menyatu tuh lawan tangan kita tuh menyatu. Inya makan di situ dengan awak kita menyatu maksudnya karena kita berisi makanannya. Tapi apabila kita karasi kita sasahi tadi tanpa membawa umpan, sasahi terus kada bakal dapat. Nah, ini mantik kita bahari belajar itu. Nah sama dengan menghayal, semakin engkau menghayal kada dapat Tuhan itu, kada bakal dapat. Kayak apa Tuhan kada kawan. Tapi pertanyaannya, apabila kamu sambat ngaran Allah, apa yang sekarang muncul? Ini kalau kami tengah malam belajar, biasanya ujian nih. Kalau kami belajar tengah malam, ujian masing-masing lalu wah, berputar otak. Biasa belajar tengah malam Haji Farudin. Wah, berputar otak. Wah. Kalau kamu sambat Allah atau Tuhan, apa yang sekarang kamu rasakan? Apa yang kira-kira hadir? Ini penting loh. Pada saat kita mengangkat takbiratul ihram itu saja, apa yang kira-kira hadir? Allahu Akbar. Ini adalah bahagian daripada ma'rifat kita. Kalau kada, makanya apa kita yang disebut dengan ma'rifat dengan Allah atau pinandu dengan Allah. Kalau menyambat itu luar biasa fasih. Tapi yang dimaksudkan ma'rifat itu ketika menyebut Allah, menyambat ngaran Allah, idealnya, wajarnya muncul Allah aja. Idealnya kayak gitu. Menyambat semangka, makanya muncul. Menyambat mangganya muncul. Menyambat nangkanya muncul. Pokoknya apa yang kita sambat muncul karena kita ma'rifat dengan apa yang kita sebut. Nah, sekarang kita ma'rifat dengan nama Allah, ma'rifatkah dengan orangnya? Pertanyaannya begitu. Kalau hanya ma'rifat namanya tapi tidak ma'rifat dengan orangnya, maka ma'rifat kita palsu. Dan sujud sembah kita mardudatun tuqbal, ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebanyak-banyaknya kita sujud ditolak karena nisbahnya kan ada.
nang kita tunjuk atau kita rujuk tuh kerja. Lalu disebutlah oleh Imam Junaidi Al-Baghdadi di dalam kitab yang dikarang beliau itu, sia-sia ibadah kita. Kenapa maka sia-sia? Ingat kada tahu nang siapa disembahnya. Karena kan dasar kita menyembah ada yang disembah. Maka di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada tahqiq la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Nah sekarang Allahnya ini yang perlu mana? Ini yang perlu kita ma'rifati bujur-bujur. Dan kita cari pengenalan kita bujur-bujur. Jangan sampai hanya ngaran kita sambat tapi orangnya kada muncul. Inilah ujar kita bahwa orang-orang yang menyebut nama Allah tetapi palsu dia. Jangan sampai nak itu. Oh sedih juga kalau kita disebut ikam sambat ngaran aja tapi kada kinandulan orangnya, bisa jadi kayak itu. Jangan sampai, jangan berhenti kita mempelajari sampai ketemu dengan yang dimaksud orang itu nang mana. Bila mana kada sampai ketemu, kejar terus, jangan sampai kada ketemu. Ini permasalahan seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya seperti tadi. Kalau Gatot sebut Allah, apa yang kira-kira muncul? Ini kan karena kita ini perlu aplikasi apa namanya, implementasi kah orang ini, perlu jangan teori aja tapi perlu implementasi lah bahasanya. Kata apa implementasi itulah, siapa yang bisa bahasa arti implementasi, apalah artinya implementasi itu kenyataan yang digawi hari-hari itu kayak apa. Nah itu apa implementasinya itu apa. Kalau siapa haji siapa ngerti, kalau sebut nama Allah ikan menyebut ngaran Allah, apa yang kira-kira muncul, apa yang kira-kira kamu rasakan, kira-kira aja dulu, bukan haknya, kira-kira itu 50%. Ini penting ku sampaikan karena 2 kali lagi pengajian, sebulan kita libur, 5 kali kita libur, 5 minggu kita libur. Bisakah diingat lagi pelajaran-pelajaran itu? Ini penting banget supaya ulun menegaskan non pian berataan Ramadan kita masuk dengan penuh keilmuan yang baru dan kita pinandu nang kita sembah siapa. Meskipun dengan waktu yang singkat kada mungkin menjelaskan siapa Allah secara haknya itu tadi. Kada mungkin menjelaskan hanya dalam waktu sejam. Kada mungkin. Paling kada 2 hari 2 malam kada mampian kita Pandar bisa. Hanya kira-kira bisa masuk sedikit. Cuma paling tidak ini pertanyaan dasar. Umar, ini pertanyaan dasar ini. Dan ini siapapun wajib pada waktu taklif. Taklif itu pada waktu mereka jatuh untuk menuntut ilmu. Karena kan orang yang jatuh menuntut ilmu itu seperti yang dihadiskan Rasulullah SAW. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah. Artinya jatuh taklif itu umur 12 atau umur 14. Ini pertanyaan dasar. Kalau kamu sebut ngaran Allah, apa yang kira-kira muncul? Kira-kira aja. Kada usah nang tahkiknya belum. Kalau memang bisa tahkik, sebenarnya yang muncul apa? Ya itu tahkik namanya. Ini kira-kira aja guru menyambat ini artinya awang-awang, aja tadi. Nah sekira-kira. Kalau guru sampaikan, kalau umpamanya menyebut nama Allah, sebenarnya yang muncul siapa? Kayak gitu pertanyaannya, itu kada boleh salah jawabannya. Tapi kalau engkau sebutkan nama Allah, kira-kira yang muncul atau engkau merasakan atau yang engkau hadirkan siapa? Kira-kira aja dulu. Meskipun kira-kira itu 50-50, separuh-separuh. Artinya kacap-kacapan lah. Kalau itu salah ya kada apa-apa. Kalau itu muncul ya jaya, bagus. Kalau kamu bertanya, kira-kira siapa guru? Aku ini betakun unikam, jangan kamu betakun aku. Aku betakun unikam. Supaya ini menjadi referensi kita untuk lebih baik mulai subuh ini umpamanya. Subuh ini, kita malam ini kita belajar, kita sholat subuh, Allahu Akbar. Allah yang kita sebut itu muncul menurut kadar pemahaman kita, menurut kadar pemahaman kita. Sebab kan semua satu sama lain itu kada sama pahaman tentang Allah itu siapa. Ya Gatot kah, Bahadi kah, kada sama itu pemahaman. Nah itu, mengguru di dalam, kada dalam, ini dasar benar, bujur nah, ini dasar benar. Karena bila mana sudah selesai tauhid dari mulai wujud sampai mutakalimun bagi 4 pecah lagi menjadi sekian-sekian yang disebutkan itu akhirnya jatuh kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka pertanyaan itu wajib bisa dijawab.